Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Azhara dengan NPM 211302335. Saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat untuk PBTIK, yaitu sebagai berikut. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu materi asam dan basa. Adapun kompetensi dasarnya yaitu ada 3.10, menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan P-gionnya dalam larutan. Dan 4.10, menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Baiklah, adapun materi dari asam basa sesuai KD tadi. Yang pertama ada teori tentang asam basa. Ini dicetuskan oleh beberapa ahli, yaitu ada teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, teori asam basa Lewis. Menurut Arrhenius, asam dinyatakan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat membebaskan ion hidrogen. Sedangkan basa itu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat membebaskan ion hidroksida atau OH-. Berikut adalah gambarnya. Menurut asam basa Arrhenius, percobaannya yaitu dengan HCl yang dilarutkan dalam air menghasilkan H3O plus dan Cl-. Sedangkan basanya menurut Arrhenius yaitu NH3 direaksikan dengan H2O atau air menghasilkan NH4+ dan OH-. Kemudian teori yang kedua yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurutnya, asam dan basa itu hanya dapat dilarutkan di dalam air. Asam itu sebagai donor proton dan basa sebagai asektor proton. Seperti ini. Dicontohkan HCl dengan NH3. HCl akan melepaskan H+ kepada NH3. Ini termasuk asam basa Bronsted-Lowry ya. Dan adapun animasinya yaitu sebagai berikut. Di mana Cl akan melepaskan H+ dan akan diberikan kepada NH3 dan NH3 akan berubah menjadi NH4 yang berupa garam. Dan teori yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah spesi atau zat aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesi atau zat yang mendonorkan pasangan elektronnya. Contohnya, ini NaOH direaksikan dengan HCl, maka elektron dari O akan didonorkan kepada H, yaitu milik asam dari Lewis, dan dia akan menghasilkan H2O atau air dan NaCl yang berupa garam. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi penggaraman atau penetralan. Adapun contoh animasinya dapat dilihat yaitu sebagai berikut. Kemudian di dalam materi asam basa ini membahas juga tentang tetapan larutan asam dan basa. Jadi ada dua tetapannya, yaitu pH dan pHa. Jadi pH itu suatu angka yang menyatakan suatu keasaman dari larutan pada skala logaritmik di mana 7 merupakan angka netral dan nilai yang lebih rendah dari 7 itu disebut larutan yang asam.
Sedangkan nilai yang lebih tinggi dari 7 itu disebut dengan basa. Rumus pH yaitu min log H+. Adapun kisaran umum dari nilai pH. pH lebih kecil dari 7 itu akan menyatakan larutan tersebut akan semakin asam. Jika pH adalah 7 sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Dan jika pH semakin besar nilainya, maka larutan tersebut akan bersifat basa. Sedangkan pOH adalah ukuran ion hidroksida atau OH- dari sebuah konsentrasi. Jadi nilai dari pOH ini untuk menghitungnya adalah min log OH-. Untuk kisaran umum nilai pOH-nya yaitu kebalikan dari nilai pH-nya. Adapun dari penjabaran ini ada rumus perhitungan untuk asam dan basa kuat. Nah, untuk asam pada jenis larutan yang kuat, yaitu cara menghitungnya konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A. Untuk Ma yaitu molaritas asam dan A adalah valensi asamnya. Dan untuk larutan kuat pada basa, yaitu konsentrasi OH- itu ada Mb kali B. Mb yaitu molaritas basa dan B merupakan valensi basanya. Dan untuk larutan lemah pada asam atau asam lemah, itu konsentrasi H+ adalah akar dari Ka kali Ma. Ka yaitu tetapan asam lemah dan Ma adalah molaritas asamnya. Dan jika dijabarkan, alfa sama dengan akar dari Ka per Ma, atau akar dari tetapan asam lemah per molaritas asam, sama dengan konsentrasi H+ per Ma. Jadi konsentrasi H+ itu merupakan konsentrasi ion H+ dalam larutan per molaritas asamnya. Dan untuk jenis larutan basa lemah yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb per Mb, di mana Kb merupakan tetapan basa lemah dan Mb merupakan molaritas basanya. Begitu juga dengan alfanya, yaitu akar Kb per Mb sama dengan konsentrasi OH- per Mb. Oke, selanjutnya itu penggolongan asam dan basa. Pada penggolongan asam dan basa itu terdapat dua penggolongan, asam basa kuat dan juga asam basa lemah. Pada asam basa kuat disebut kuat apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu mudah terion karena ikatan atom mudah melepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat jauh. Syarat yang kedua yaitu dia memiliki derajat ionisasi sama dengan 1 atau terion sempurna. Pada asam lemah, itu merupakan senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Untuk basa lemah, itu merupakan senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Adapun contoh dari senyawa asam basa kuat dan lemah, yaitu ini pada gambar saya menggunakan chemdrawn pada asam lemah
dapat kita lihat ini adalah struktur HCOOH seperti ini. Kemudian untuk basa lemahnya ada NH3, strukturnya seperti ini. Dan untuk asam kuatnya ada HCl dan HNO3. Dapat dilihat ini gambar strukturnya. Dan untuk basa kuatnya ada NaOH dan CaOH2. Lalu ada juga reaksi antar senyawanya. Dapat dilihat ini reaksi antar senyawanya ada antara asam kuat dengan basa lemah, basa kuat dengan asam lemah, dan basa kuat dengan asam kuat. Jadi, pada animasi ini saya menggunakan aplikasi ChemSense. Nah, pada asam kuat dan basa lemah saya menggunakan asam kuatnya yaitu HCl dan basa lemahnya yaitu NH4. Dapat dilihat reaksinya seperti ini, di mana Cl akan melepaskan satu hidrogennya atau kemudian akan memberikannya kepada NH3 dan NH3 akan menjadi NH4. Untuk reaksi yang kedua yaitu tentang basa kuat direaksikan dengan asam lemah. Pada basa kuatnya, saya menggunakan NaOH dan untuk asam lemahnya yaitu saya menggunakan Na2S. Dapat dilihat pada animasinya, yaitu Na akan melepaskan OH-, kemudian OH ini akan bereaksi dengan H dari S, dan S akan berikatan dengan 2Na. Sehingga reaksi ini akan membentuk air dan juga Na2S. Nah, pada reaksi terakhir yaitu basa kuat dengan asam kuat. Pada reaksi ini disebut juga sebagai reaksi penggaraman atau netralisasi. Pada reaksi ini saya menggunakan senyawa HCl sebagai asam kuatnya dan NaOH sebagai basa kuatnya. Dapat dilihat seperti ini. Jadi, Na akan melepaskan OH dan OH akan berikatan dengan H yang telah dilepaskan oleh Cl. Jadi akan menghasilkan H2O dan Na akan berikatan dengan Cl sehingga akan menghasilkan NaCl atau garamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada penetralan. Penetralan adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Reaksi penetralan disebut juga reaksi penggaraman. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu di mana HCl jika dicampurkan dengan NaOH, maka ion H+ dari HCl akan bereaksi dengan ion OH- dari NaOH membentuk H2O. Seperti pada bab sebelumnya yang tadi mengenai reaksi pada reaksi asam kuat dan juga basa kuat. Jadi itu membentuk reaksi penetralan. Adapun animasinya untuk yang lebih kompleks atau yang lebih jelas lagi yaitu sebagai berikut. Jadi bisa kita ibaratkan bahwa ini merupakan molekul HCl-nya dan yang ini adalah molekul NaOH-nya. Di mana saat
molekul HCl atau HCl itu larutan HCl ditambahkan pada NaOH, maka NaOH dan HCl akan saling berikatan sehingga membentuk NaOH dan NaCl dan H2O atau air. Selanjutnya yaitu asam basa konjugasi. Asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya disebut sebagai basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam disebut sebagai asam konjugasi, dan keduanya juga disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Dapat dilihat seperti gambar, di mana ini merupakan asam yang melepaskan H+, kemudian ditangkap oleh basa, ini menjadi basa konjugasi, dan saat basa memberikan H+, maka ini merupakan asam konjugasinya. Dapat dilihat seperti gambar ini. Baiklah, sekian merupakan materi yang pada pembahasan ini. Kemudian ada beberapa kuis dan juga ujian yang mungkin dapat digunakan untuk pembelajaran, yaitu saya menggunakan PowerPoint yang pertama, dan yang kedua yaitu ada Inspiring. Untuk PowerPoint, saya menggunakannya sebagai kuis, dan untuk yang Inspiring, saya menggunakannya untuk ujian. Adapun PowerPoint dan Inspiring yaitu sebagai berikut. Jadi, saya akan menggunakan PowerPoint sebagai kuisnya. Dapat dilihat pada tampilan yang sudah saya sajikan ini. Contoh soalnya, bila 0,1 gram NaOH dilarutkan menjadi 200 ml, maka pH larutannya adalah, kemudian kita klik. Ini ada pilihannya. Pilihan pertama A, 1, B yaitu 7, C 13, dan D 5. Nah, apabila saya mengklik salah satu dan memilih salah satu jawaban, nah, dia akan muncul, jika dia salah, dia akan muncul salah, seperti ini. Kemudian kita lanjut, kita klik next. Untuk soal nomor 2, di antara bahan baku berikut yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami adalah yang A ada asam nitrat, B asam sitrat, C asam tanat, dan D asam butirat. Saya akan mengklik yang B. Nah, akan muncul tulisan benar apabila jawaban tersebut benar. Begitu pula untuk soal-soal selanjutnya. Berikut adalah kuis dari asam basa yang telah saya buat menggunakan Inspring. Tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita klik Start Quiz. Ini dapat kita isi dengan identitas diri kita, yaitu contohnya kelasnya. Kemudian kita submit. Dan ini contoh itunya. Yang dimaksud dengan asam kuat adalah kita pilih yang B, kemudian kita submit. Apabila salah, maka akan muncul tulisan try again, never give up. Coba kembali dan jangan menyerah. Kita continue. Kita pilih
Sudah itu kita submit. Masih salah. Kemudian coba kita submit. Malah salah terus. Baiklah, sekian video dari Project UTS PBT dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori asam basa maupun penggunaan bahan media, yaitu ada ChemSense, ChemDrawn, InSpring, PowerPoint animasi, PowerPoint quiz, dan juga Prezi sebagai materinya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan, saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah menonton.